ada mukmin, ada munafik. Dua sifat yang berbeda. Mukmin mahbub, dicintai. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus. Apalagi ditambah dengan amal-amal saleh di selama hidupnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman selalu beramal soleh, mereka akan terus mendapatkan pahala tanpa henti, tanpa putus. Wa in kana mayitan, walaupun sudah mati. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Orangnya mati, tapi hasil kerja yang dilakukannya selama hidup membuat dia terus mendapatkan kebahagiaan darinya. Di antaranya orang mukmin yang menikah, memiliki keturunan. Yang pasti setiap orang tua berusaha mengajarkan anaknya dengan pelajaran yang baik, mendidik dengan didikan yang baik. Apa yang diajarkannya, apa yang diberikannya kepada anaknya, itu akan terus memberikan buat dia pahala. Apalagi berlanjut dari dia ke anaknya, dari anaknya ke anaknya terus. Karena itu Allah sudah menyatakan bahwa mereka orang yang beriman ini mendapatkan pahala yang terus-menerus tidak pernah putus. Sehingga mereka mahbub, dicintai. Kenapa? Beriman. Nah, kemudian dia beramal saleh, dicintai sama Allah. Kedudukannya di sisi Allah nggak berhenti, terus berjalan. Kenapa? Terus meningkat, terus meningkat. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi hasilnya dari apa yang telah ia ajarkan, apa yang ia berikan kepada anaknya ataupun kepada orang lain, itu membuat dia walaupun berada di alam barzakh atau kelak di akhirat, kedudukannya terus meningkat. Nggak berhenti, terus. Semakin mulia, semakin mulia. Karena itu kebaikan-kebaikan ini terus dianjurkan, apalagi kebaikan itu bukan hanya pribadi kita, tapi dari orang lain, kita mengajaknya, kita mengenalkannya, kita yang mensponsorkannya, maka diikuti, diamalkan oleh yang lain, kita mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau kita punya cuma diem, bisa ngomong, bisa ngajak tapi nggak ngajak, ngajak tapi nggak ikhlas, percuma. Tapi kalau dia bisa ngomong, dia ngajak, ikhlas, tidak ada niatan apapun, nggak ada niatan supaya menghormati anak, tidak ada niatan supaya ikut di tempatnya anak, tidak ada niatan supaya A, supaya B, dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala. Hanya ingin mengenalkan kebaikan agar ia beribadah, agar ia menjalankan ketaatan. Ini terus mulia dia. Apalagi beranak dari orang itu ke yang lain, dari orang lain ke yang lain. Oh terus, dia akan mendapatkan. Yang kedua, munafik. Munafik ini mamqut, matrud, mabghud. Munafik dibenci, jauh dari ampunan, jauh dari rahmat, jauh dari
surganya Allah. Itu munafik. Lah munafik ini sifat nifak. Nah, munafik orangnya. Sifat nifak itu muncul di hampir setiap perbuatan baik. Termasuk dalam apa? Dalam sholat, dalam berinfak, bersedekah, berzikir. Bisa muncul dalam itu semuanya. Karena itu kita harus menghindar dari sifat-sifat munafik. Sifatnya orang-orang munafik ini kita harus hindari. Sifat-sifat nifak itu harus kita hindari. Apa di antaranya? Difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Tidak mengerjakan sholat kecuali malas. Bukan meninggalkan dia. Orang munafik itu bukan meninggalkan, mengerjakan. Bukan nggak ngelakuin, dia ngelakuin ibadah seperti sholat. Tapi kusala, malas. Berat hati. Jadi seakan-akan dalam hatinya atau bahkan mungkin sampai terucap, ini kalau nggak wajib tidur anak. Ini kalau nggak wajib, anak tinggalin. Kenapa? Karena berat dia melakukannya, malas. Bukan senang hati. Beda dengan sifatnya orang mukmin. Sholat, senang. Karena itu kita lihat para aulia, para ulama, al-amilun. Nggak berhenti dari sholat. Dan untuk sholat nggak kenal tempat mereka. Di rumah sholat. Di pasar sholat. Di kendaraan sholat. Mau kendaraan yang di darat, di laut, ataupun udara. Sholat. Jadi sholat. Kalau kita mau mendengarkan ceritanya, banyak. Yang mungkin sering kita dengar. Sayyidul Taifah, Muhammad Al-Junaid. 200 sampai 300 rakaat di pasar. Jaga toko. Tapi bukan kosong dari pembeli kemudian gedabrus dengan tetangga. Terkadang membahas seakan-akan mereka orang yang miliarder triliunan. Indonesia ini mestinya gini. Sekolah tidak lulus, saya bahas Indonesia harus seperti ini. Sekolah tidak lulus. Mau nunggu no pasar bahas Indonesia harus seperti ini. Nunggu no pasar bahas Indonesia seperti ini ente. Yang di gedung itu bahas Indonesia seperti ini tidak bisa kok, apalagi ente yang di pasar. Mereka enggak sholat. Jadi enggak kenal tempat mereka. Sholat dan sholat. Enggak malas, senang. Tapi orang munafik, malas. Waduh. Jadi terpaksa sholatnya. Terpaksa. Lebih-lebih kalau sholat subuh. Karena apa? Enak-enaknya tidur. Mereka itu kan biasanya kalau malam melek. Kayak lowo ya. Malam melek. Kalau sudah assalatu wassalamu alaik. Tidur. Walaupun nggak di luar, di rumah. Melek tadi HP. Tapi kalau sudah dengar salatu wassalamu alaik, HP-nya lugur. Wong hilang. Alarm kerja bangun. Alarm sholat nggak bangun. Alarm diajak keluar
ke tempat makan atau yang lain sebagainya. Ingat, tapi alarm kebaikan ketaatan. Lu iya yo saiki jadwal yo. Itu orang munafik, males kebaikan. Kemudian wala yunfikuna illa wa hum karihun. Tidak berinfak kecuali dengan apa? Dengan keterpaksaan. Nah, orang kalau infaknya dengan terpaksa, infak itu bisa sedekah, bisa zakat, terpaksa, mesti ungkit-ungkit. Lupa dia, dulu anak bantu. Lupa dia, waktu semua orang menjauhi dia, karena dia nggak punya, anak kasih kerjaan. Lupa dia, ini terus. Kenapa? Keterpaksaan. Ya, mungkin karena waktu itu dia punya, dipandang orang dia punya, dianggap orang dia loman, dermawan, sehingga nggak ngasih, gak enak. Jadi ngasihnya karena terpaksa. Itu sifatnya munafik. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa orang munafik itu sholat, tapi malas. Zakat, infak, tapi nggak seneng. Nah kalau kita punya sifat seperti ini, berarti apa? Sama dengan munafik. Terus, kalau sudah sama, dikumpulkan dengan Nabi. Dikumpul dengan orang-orang mulia. Enggak, dikumpulkan dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai orang munafik, ya kumpulnya dengan orang munafik. Kalau kita menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, kumpulnya dengan orang-orang mulia. Ya karena itu, buang. Sifat-sifat nifak itu perlu kita ketahui, dan itu banyak di dalam diri kita, bukan sedikit. Ini salah satu contohnya, malas, terpaksa, nggak senang hati, itu salah satunya. Ya. Tapi masih banyak. Ya apa? Ketahui, kemudian buang. Buang. Ganti dengan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang mulia. Malas, buang. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Yang bisa menghilangkan malas apa? Paksa diri kamu. Berat, iya paksa terus. Insya Allah malasnya akan bergeser. Ada sholat 20 rakaat pakai ayat 1 juz. Biasanya wadduha ke bawah. Dengan cepat misalnya. Terus kita pas 1 juz. Seneng itu. Menerima. Ya enggak berat. Tapi harus dilawan. Enggak. Ya sampai kapan? Enggak bisa hilang-hilang sifat itu. Wow, biasanya tuh gini. Nah, ini sopo sing sembayang kok loh. Sampai kapan terus ente? Ente makan loh dulu bukan bobor. ASI. Terus belajar bobor, terus belajar nasi, terus belajar daging. Loh ente kepingin ASI terus ah? Nggak kira warek kan? Kelempokan iya, warek enggak. Coba suruh makan ASI terus. Nggak kenyang dia. Ngomel terus. Anak bayi kan nangis terus kalau dia ngomel terus. Kenapa? Keluen. Nah, kan dia belajar kemudian. Nah, seperti itu kita harus dalam ketaatan. Dulu iya. Sekarang harus berubah. Kenapa? Usia bertambah. Kematian semakin dekat. Harus meningkat. Berat. Paksa. Untuk apa? Menghilangkan malas. Malas itu penyakit. Makanya Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan dianggap penyakit biasa. Ini penyakit yang luar biasa ini. Kalau dituruti nggak mungkin dapat apa-apa dia.
Nggak mungkin dapat apa-apa. Kemuliaan, keistimewaan, pahala besar akan terbuang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita sifat-sifat orang-orang yang beriman, dan Allah buang dan bersihkan dari hati kita sifat-sifat nifak, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.